Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang kita akan bahas adalah stoikiometri. Nah, bicara tentang stoikiometri, ini kalau dari segi katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikion, yang artinya adalah unsur. Kemudian, ya berarti ini adalah bicara tentang bagaimana pengukuran atau mengukur unsur-unsur. Tapi kemudian dalam hal ini bukan cuma unsur yang kita ukur, tetapi adalah yang lebih luas, mengukur bicara tentang reaksi, bagaimana molekul ataupun senyawa nanti terlibat dalam sebuah reaksi. Ya, mungkin berapa zat yang dibutuhkan, atau barangkali juga berapa sisa dari reaksinya, atau berapa jumlah reaksi yang terbentuk. Nah, itu kalau kita bicara secara umum seperti itu. Ya, jadi yang kita lihat nanti adalah mungkin bicara tentang reaksi pembatas juga dan lain-lain. Bilangan Avogadro dan konsep mol. Nah, bilangan Avogadro seperti yang kita tahu harganya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebelum kita masuk ke sini, sebenarnya konsep mol, kalau bicara tentang konsep mol, ini adalah salah satu dari satuan pokok. Jadi salah satu satuan pokok itu adalah bicara tentang mol, yang harganya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dari segi pengertian, satu mol itu adalah jumlah dari suatu zat yang mengandung jumlah satuan yang sama, seperti halnya atom karbon 12 yang berharga 12 gram. Karbon 12 dalam hal ini adalah isotop. Kenapa satuannya adalah sebagai pembanding adalah karbon 12? Karena dianggap bahwa karbon 12 itu adalah unsur yang paling stabil. Kemudian kalau bicara tentang 1 mol, ini bisa kita hitung 1 mol unsur, harganya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom dari unsur tersebut. Demikian juga kalau 1 mol senyawa, berarti ini adalah harganya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul dari senyawa tersebut. Dan 1 mol ion berarti berharga sama, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 ion tersebut. Jadi kalau bicara tentang 1 mol, ya berarti identik dengan harga 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan kalau nanti kalau kita mengukur atau bereaksi, hitung-hitungan reaksi, maka selalu saja akan berakhir pada konsep mol. Selalu saja nanti kita hitung itu adalah jumlah molnya. Jadi dalam hal ini nanti kita akan melihat bagaimana hubungannya dalam sebuah reaksi. Mol itu akan sangat berperan sekali. Jadi kalau misalnya kita mereaksikan sebuah reaksi, ya, nah reaksi-reaksi itu nanti akan melibatkan mol sebagai satuan dasarnya. Nah, bicara tentang 1 mol, nah itu kalau untuk sebuah unsur itu sama dengan AR-nya. Contoh, 1 mol unsur Na, AR-nya adalah ANA, itu adalah natrium 23. Berarti 1 molnya itu adalah 23 gram. Demikian juga kalau contoh yang lain, mungkin Anda kenal dengan hidrogen, airnya adalah 1, oksigen misalnya 16, ya masing-masing sama dengan AR-nya dalam satuan gram. Ya. Kemudian kalau 1 mol senyawa itu berarti sama dengan MR-nya. Nah, contoh H2O, MR-nya kan 18, berarti 1 mol dari H2O itu masanya adalah 18 gram nantinya. Kalau bagaimana halnya dengan gas? Nah, untuk kondisi gas ada yang disebut dengan gas pada kondisi STP, di mana STP itu adalah satuannya dalam hal ini pada tekanan 1 atm dan 0 derajat Celcius. Nah, dalam hal ini 1 mol gas tersebut volumenya adalah 22,4 liter. Jadi rujukannya nanti berapa molnya, 1 molnya adalah 22,4.
Berarti kalau misalnya 11,2 ya berarti kan tinggal kita bagi dengan 22,4. Kemudian selain dari kondisi yang gas ideal seperti dalam kondisi STP ini, nah itu kita menggunakan persamaan gas ideal seperti dalam hal ini PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan, ya bisa jadi satu, bisa jadi beda gitu ya. Kemudian volumenya juga untuk volume tertentu, ini yang kita akan hitung nantinya. Kemudian N itu adalah jumlah molnya, R itu adalah tetapan, sementara T adalah suhunya. Bedanya dengan yang tadi adalah berarti suhunya bisa selain dari 0 derajat. Kalau yang ini kan, kalau STP pada 0 derajat. Tekanannya pun juga bisa bikin selain dari 1. Ya, maka kita gunakan persamaan ini. Ya, PV sama dengan nRT untuk persamaan gas ideal. Contoh berikut, ya. 1 molekul H2O. Nah, ini kan terdiri dari 2 unsur atau atom H dan 1 atom O. Nah, demikian juga kalau kita menghitung misalnya 1 mol H2O. Maka ini terdiri dari perbandingannya adalah 2 mol hidrogen dan 1 mol oksigen. Demikian juga yang lain, H2SO4. Kalau untuk 1 mol H2SO4, maka nah itu dia akan terdiri dari 2 mol hidrogen, 1 mol belerang, dan 4 mol oksigen. Nah, sekarang kita lihat ya, berapa mol karbon yang terdapat dalam 2,5 mol C2Cl6. Ya. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa 1 mol C2Cl6 ya berarti nanti akan terdiri dari 2 mol C dan 6 mol Cl. Maka dengan demikian berarti sekarang jumlahnya itu adalah tidak 1 mol tetapi adalah 2,5 mol. Ya. Berarti dengan demikian mol C sama dengan 2 kali 2,5 sama dengan 5 mol karbon. Kalau mau dihitung berapakah jumlah mol dari Cl? Nah, maka jumlahnya nanti adalah tentu adalah 6 kalinya. 6 kali 2,5 sama dengan 15 mol Cl. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, sekali lagi dilihat bahwa molnya itu perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan atomnya. Jadi kalau misalnya di sini nih C2Cl6 berarti C2Cl6 terdiri dari 2 atom C dan 6 atom Cl. Atau bisa juga dikatakan berarti 1 mol dari C2Cl6 berarti terdiri dari 2 mol C dan 6 mol Cl sesuai dengan perbandingan atomnya. Sekarang kita lihat yang berikut ya. Berapa mol atom karbon yang diperlukan untuk bergabung dengan 2,4 mol Cl agar membentuk C2Cl6. Nah, konsepnya seperti yang kita tahu bahwa 1 mol C2Cl6 ini kan artinya dia akan terdiri dari 2 mol C dan 6 mol Cl. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah Cl-nya 2,4. Ya, Cl-nya di sini 2,4. Nah, secara perbandingan kita bisa lihat sebenarnya berarti ini kalau ini 1 mol, berarti ini 2 mol C dan 6 mol Cl. Berarti perbandingan antara mol C dan mol Cl adalah 2:6. Kita akan menghitung berapakah mol C ya
Yang diketahui apa sekarang? Yang sekarang ada 2,4 mol Cl. Ya. Nah, seperti yang kita lihat berarti kan ini 2 mol perbandingannya adalah 2 mol C dan 6 mol Cl. Berarti kalau yang diketahui adalah mol Cl, maka kalau kita lihat perbandingannya itu adalah, nah, di sini tentu adalah, ini perbandingannya adalah 6 mol Cl. Ya, ini untuk 2 mol C. Maka dengan demikian kita bisa lihat bahwa, nah, ini mol Cl, ini mol Cl. Sehingga yang kita hitung itu sebenarnya adalah mol karbonnya. Ya, sehingga kita dapatkan mol karbonnya adalah 2,4 kali 1/3, tinggal bagi 3, 0,8 mol karbon. Ya. Jadi dengan demikian, maka yang didapatkan hasilnya nanti adalah 0,8 mol karbon. Ya, untuk, ya, setiap 2,4 mol Cl. Dan kalau kita balik kembali, memang ternyata benar bahwa ini 0,8 banding 2,4, 1/3. Jadi sekali lagi, agar kita harus menuliskan satuannya. Jadi satuan yang dimaksud di sini misalnya yang dikatakan adalah 2 mol Cl. Padahal yang kan kita hitung adalah mol C. Nah, berarti kan mol Cl ini harus berada pada sisi yang bawahnya agar nanti bisa dicoret karena sama, ya. Mungkin demikian ya caranya atau contoh dari bagaimana kita menentukan unsur dari unsur lain yang sudah diketahui dalam sebuah senyawa. Rendemen teoritis dan rendemen nyata. Nah, kalau bicara tentang rendemen teoritis itu kapan terbentuk? Nah, rendemen teoritis itu terbentuknya jika hasil reaksi yang diperhitungkan itu sesuai dengan apa yang secara tertulis atau secara teoritis jika reaksi itu berjalan sempurna. Nah, itu yang disebut dengan rendemen teoritis. Nah, kemudian padahal sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil reaksi sehingga reaksi itu tidak benar-benar terjadi sesuai dengan hitungan secara di atas kertas. Nah, hasil sebenarnya itulah yang disebut dengan rendemen nyata. Nah, perbandingan antara rendemen nyata dengan yang teoritis, nah itulah yang disebut dengan persentase. Misalnya, A plus B hasilnya adalah C. Secara teori, secara stoikiometri nanti dihasilkan sejumlah tertentu. Misal, secara teoritis dihasilkan 10 gram C. Ya. Terus kemudian setelah reaksi berlangsung, kenyataannya bahwa yang dihasilkan C-nya itu tidak 10, tetapi cuma 8 gram saja. Maka dengan demikian, rendemen persentasenya adalah, ya, atau persentasenya adalah tentu adalah 8/10. Ya. Sama dengan 80%. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan rendemen persentase. Artinya hasil perbandingan antara hasil yang sebenarnya dibagi dengan yang secara teoritis atau yang secara di atas kertasnya. Kita lihat contoh berikut. Batu bara mengandung 1,6% belerang es. Jika terjadi pembakaran, ya, maka nanti akan terbentuk es tambah O2 hasilnya SO2. Hitunglah SO2 yang dilepaskan ke udara jika 1 ton batu bara yang dibakar. Kemudian prosesnya efisiensinya adalah 80%. Jadi dalam hal ini yang perlu perhatikan adalah bahwa batu bara itu mengandung sulfur. Nah, sulfur ini, ya, apabila batu bara itu diolah nanti sulfur ini akan ikut bereaksi. Nah, menghasilkan SO2. Nah, SO2 yang terbentuk itu merupakan polutan. Ya, sekarang untuk setiap 1 ton batu bara yang dibakar, kira-kira SO2 yang dihasilkan berapa? Jika proses berefisiensi 80%. Langkah pertama yang kita lihat itu, yang pertama adalah
berapa jumlah S-nya. Ya. Jumlah belerangnya untuk setiap 1 kilogram berapa? Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa persentasenya adalah 1,6. Ya. 1,6%. Artinya kan di sini 16,6 kilogram ya untuk setiap 100 kilogram batu bara. Ya. Nah, sekarang yang mau kita bakar itu berapa? Nah, tadi udah disampaikan bahwa yang kita bakar itu adalah 1 ton, ya. Berarti ini adalah 1000 kilogram batu bara. Maka dengan demikian kita akan dapatkan bahwa batu bara yang 1 ton itu akan menghasilkan, kalau kita perhatikan ini 100, ini 1000, ya berarti tinggal 10, ya. Ini adalah 16 kilogram belerang. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa untuk setiap 1 ton batu bara itu akan terdapat 16 kilogram belerang. Nah, baru kita hitung. Ya, yang 16 kilogram ini berapa mol? Nah, kita lihat di sini mol dari S sama dengan 16 kilogram ya. Berarti 16.000 dibagi dengan AR-nya adalah S itu adalah 32. Ya. Berarti sama dengan jumlahnya adalah 500. Jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan, berarti jumlah mol S atau belerang yang ada untuk setiap 1 ton batu bara itu adalah tadi 1,6 kilogram dikali dengan 1000 berarti 16 kilogram. Nah, 16 kilogram ini berapa mol? Ya tinggal kita bagi dengan AR-nya 32. Kita dapatkan bahwa 500 mol belerang. Dengan demikian, kalau 500 mol belerang, tadi juga sudah disampaikan bahwa efisiensinya ini adalah 80%. Berarti dengan demikian, ya, sesungguhnya yang terjadi itu adalah hanya 80% dari yang 500 itu yang akan menjadi SO2. Ya, tadi kita udah dihitung-hitung bahwa ternyata ya secara teoritis kita dapatkan belerang itu adalah 500 mol. Ya. Nah, kalau ini adalah 500 mol belerangnya, maka secara teoritis juga akan dihasilkan 500 mol SO2. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa di soal ada proses berefisiensi 80%. Berarti yang terjadi, yang terbentuk itu tidak betul-betul 500, tetapi hanya 80%-nya. Ya. Berarti SO2-nya itu yang terbentuk itu hanya 80%-nya. Berarti 80% dari 500 mol sama dengan 400 mol. Ya. Nah, itu kira-kira 400 mol SO2. Nah, kemudian tadi yang ditanya adalah hitunglah SO2 yang dilepaskan. Ya, berarti kita hitung masanya, ya. Massa SO2 tentu adalah sama dengan, ya, sini adalah 400 mol dikali dengan, nah, MR-nya di sini adalah, ngitungnya kita hitung dulu ya, S32 tambah 32 sama dengan 64. Ya, berarti ini tambah dengan dikali dengan 64. Sehingga kita akan dapatkan 4 kali 6 400 kali 64
4 kali 6 ya berarti 24, 2, 5, 6, nolnya 2 ya. Nah, artinya nanti dihasilkan 25,6 kg SO2. Nah, kita tahu bahwa SO2 itu adalah merupakan polutan dari di udara gitu, bertindak sebagai polutan atau menyebabkan nanti yang ujungnya nanti akan berakhir pada hujan asam. Ya mungkin begitu ya. Kira-kira secara hitung-hitungannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita sampaikan tadi di awal prosesnya kita hitung dulu persentase S-nya untuk setiap ton itu berapa. Kemudian kita hitung molnya. Setelah kita dapatkan molnya, didapatkan mol dari SO2 yang terbentuk. Nah, tapi efisiensinya 80%, sehingga dengan demikian hasilnya hanya 400 mol SO2. Nanti kita hitung berapa masanya, ya berarti 400 kali 64. Berarti sekitar 25.600 gram atau 25,6 kg SO2. Berikutnya kita masuk pada reaksi pembatas dan berlebih. Sebelum menjelaskannya secara hitung-hitungan secara kimia, nah kita akan lihat dulu ilustrasinya seperti apa. Ya, mungkin kalau kita tahu bahwa misalnya sebuah Metro Mini, ya, mempunyai katakanlah kursinya itu ada 25 misal. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa kalau di pagi hari, ya, bisa jadi penumpang yang akan masuk itu adalah 36. Seperti itu. Ini yang kursi yang tersedia ya. Ini tersedia. Ini orang yang ingin masuk atau ingin naik 36. Maka kalau kita lihat, berarti untuk kalau jika satu orang itu butuh hanya satu kursi, maka yang bisa duduk berapa orang? Berarti yang duduk di sini hanya 25. Ya, berarti sisanya yang berdiri. Ya, yang berdiri berarti ada 11 orang. Ya. Nah, maka dengan demikian, nah, kalau kita ibaratkan dengan sebuah reaksi, maka ada yang disebut dengan pembatas. Di sini ada yang berlebih. Reaksi pembatasnya apa? Nah, kalau untuk contoh ini tentu reaksi pembatasnya adalah kursinya yang tadi berjumlah 25. Ya. Nah, kemudian yang berlebih yang mana? Nah, reaksi yang berlebih berarti penumpangnya dalam hal ini. Ya, penumpang. Berapa penumpang yang berlebih? Nah, berarti yang berlebih itu adalah 11 orang. Nah, demikian ilustrasi bagaimana kita membahas atau memahami tentang reaksi pembatas. Jadi kita ulang lagi. Kalau Metro Mini dia punya kursi cuma 25, sementara yang akan naik itu adalah 36. Sementara satu orang akan menduduki satu buah kursi. Berarti yang akan duduk itu hanya 25. 11-nya berdiri. Maka kalau dalam hal reaksi nanti disebut sebagai reaksi pembatas itu apa? Ya, itu yang membatasi. Apa yang membatasi? Ya, kursinya 25. Kemudian reaksi yang berlebihnya, yang berlebih tentu dalam hal ini adalah penumpang. Karena ini 36 kurang 11 berarti 36 kurang 25 ya berarti 11. Berarti ada 11 orang yang berdiri, harus berdiri. Nah, yang penumpang yang berdiri inilah disebut dengan reaksi yang berlebih kalau untuk sebuah reaksi. Kita contohkan bagaimana reaksi pembatas ya. Dalam hal ini yang kita lihat itu adalah di sini reaksinya adalah 4 gram hidrogen dan bereaksi dengan 8 gram oksigen untuk membentuk H2O. Jadi nanti yang akan kita lihat itu adalah manakah yang merupakan reaksi pembatas, manakah yang reaksi yang berlebih. Nah, kita akan lihat. Kalau secara kasat mata kita lihat bahwa hidrogen ini cuma 4 gram.
sementara oksigennya 8. Ya, berarti secara hitungan, bukan hitungan, angkanya ya lebih besar oksigen daripada hidrogen. Tetapi mana yang merupakan pembatasnya? Ya. Kita lihat reaksinya. H2 tambah O2 hasilnya H2O. Ya, maka dengan demikian kalau kita lihat kan ini belum setara. O-nya di kiri ada 2, di kanan baru 1. Tinggal kita kali 2. Akibatnya nanti H-nya juga akan berubah jadi 4. Ini juga kita kali 2. Nah, apa langkah pertama yang kita lakukan? Yang langkah pertama yang mesti dilakukan adalah menghitung jumlah molnya. Ya, tentu adalah mol dari hidrogen. Ya. Mol hidrogen tentunya di sini adalah 4 gram, berarti 4 dibagi dengan airnya 1 dikali 2 ya berarti 2. Sama dengan 2 mol hidrogen. Kita hitung mol O2 sama dengan 8 bagi 32 sama dengan 0,25 mol oksigen tentunya. Nah, kemudian setelah kita tahu masing-masing jumlah molnya, kita akan lihat. Berarti ini yang awal atau yang ada itu adalah di sini adalah 2 mol. Sementara ini adalah 0,25. Ya. Nah, ini yang awal. Nah, kemudian kalau kita perhatikan mana yang bereaksi, nah, yang bereaksi, ya. Kalau yang bereaksi itu, ya kita asumsikan mana yang habis lebih dahulu, ya. Pertama mungkin yang kita anggap yang habis itu adalah hidrogen. Misal, ini hanya pemisalan aja. Kalau ini adalah 2 mol, ya, berarti oksigen yang bereaksi berapa? Tentu adalah 2 kali, sesuai dengan perbandingannya, 1/2 sama dengan 1. Berarti ini adalah 2/2 dikali 2 sama dengan 2. Maka kalau begini ya berarti kita lihat, berarti H-nya 2 habis. Nah, asumsi kita adalah hidrogen yang habis. Tetapi kalau kita lihat di sini berarti yang tersedia 0,25 tapi yang bereaksi adalah 1. Berarti ini adalah min 0,75. Tentunya kalau dalam hal ini tidak ada reaksi atau reaksi yang negatif. Maka sebenarnya tadi ya asumsi kita bahwa yang habis itu adalah hidrogen, berarti ini adalah salah. Nah, tadi kita udah hitung bahwa kalau kita asumsikan bahwa hidrogen yang habis, ternyata itu adalah salah. Ya, asumsinya salah gitu. Nah, kemudian baru berarti dengan demikian yang habis itu adalah oksigen. Tadi kita sudah sampaikan bahwa hasilnya di sini adalah oksigen itu jumlah molnya tadi adalah 0,25. Ya. Kemudian di sini awalnya di sini adalah 2. Berarti kalau yang misalnya ini adalah habis 0,25, berarti yang bereaksinya itu adalah tentu adalah 1. Kalau hidrogen tentu adalah 2 kali lipatnya, berarti 2/1 kali 0,25. 0,5. Sedangkan H2O yang terbentuk tentu adalah 2/1. Ingat, perbandingan koefisiennya. Jangan sampai salah. Ya, 2/1 kali yang ada apa? 0,25. Dengan demikian ini habis. Sementara H2 yang tersisa 2 kurang 0,5 ya berarti 1,5. Sementara yang ini yang terbentuk juga 0,5 mol H2O. Jadi kesimpulannya adalah untuk reaksi ini pembatasnya adalah oksigen dan untuk reaksi yang berlebih adalah hidrogen. Berapa berlebihnya? Yaitu 1,5 mol. Berapa H2O yang terbentuk? 0,5 mol H2O yang terbentuk. Jadi sekali lagi langkah-langkahnya tadi adalah pertama adalah masing-masing harus tentukan dulu molnya dari kedua reaksinya. Kemudian baru kita bandingkan mana yang habis ya
Boleh aja seperti tadi, asumsi kita salah, ya berarti yang benar berarti yang sebaliknya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah langkah yang paling menentukan juga adalah koefisien reaksinya harus setara. Kemudian tentu jangan lupa menghitung molnya juga harus benar. Jika menghitung molnya salah, maka otomatis langkah berikutnya akan salah. Jadi untuk reaksi ini, reaksi pembatasnya adalah oksigen. Yang berlebih hidrogen. Sisanya berapa? 1,5 mol H2. Kemudian berapa yang terbentuk? Nah, biasanya yang seperti itu yang ditanya. Pembatasnya, kemudian yang berlebih, dan yang terbentuk berapa. Kita lihat contoh yang lain. 7,2 gram logam magnesium dimasukkan ke dalam 100 ml HCl, konsentrasinya adalah 2 molar. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang merupakan reaksi pembatas, manakah yang berlebih, kemudian hasilnya berapa? Ya. Nah, tentu yang di awal yang harus kita perhatikan lebih dulu adalah kita menghitung mol dari masing-masing reaksi ini. Nah, sebelum kita lanjut pada menghitung itu, maka kita lihat dulu reaksinya udah setara atau belum. Ya. Kalau Mg di kiri 1, kanan 21. Cl-nya di kanan 2, di kiri ada 1. Maka harus dikali 2. Ya. Dengan demikian, kita lihat bahwa Mg koefisiennya 1, HCl koefisiennya 2. Nah, seperti yang tadi. Berarti kita harus hitung dulu mol dari Mg. Ya. Mol dari Mg tentu adalah sama dengan masanya 7,2 dibagi dengan airnya adalah 24. Ini kalau Anda hitung nanti ya, akan hasilnya adalah 0,3 mol. Yang berikutnya HCl. Ya. Mol HCl. Berarti kita hitung ya. Berarti ini 100 mili, ini 2 molar, berarti tinggal Anda kali. Berarti 100 mili itu 0,1 kali 2 sama dengan 0,2. Berarti demikian HCl-nya adalah 0,2 molar, ya. Berarti kita pindahkan ke sini, ini adalah 0,3. Ini adalah 0,2. Nah, berarti yang tersedia sekarang atau yang ada itu yang awal 0,3 molar. Maaf, berarti yang awal itu adalah Mg-nya adalah 0,3 mol, sementara HCl-nya adalah 0,2. Nah, dengan perbandingan seperti ini kita bisa lihat bahwa berarti kemungkinan yang habis itu adalah HCl. Ya. Kalau kita asumsikan bahwa ini yang habis, berarti ini 0,2 yang bereaksi. Ya, ini yang bereaksi. Berarti yang bereaksi, kalau ini yang bereaksi berarti Mg yang dibutuhkan berapa? Berarti tentu adalah 0,2 kali koefisiennya berapa? Ini. Koefisien Mg adalah 1/2. 1/2. Kemudian Mg yang terbentuk berapa? Nah, kita lihat lagi nih. Koefisiennya berapa? 1. Yang HCl berapa? 2. Nah, kita kali dengan yang ada berapa tadi? Nih, 0,2. Demikian dua dengan yang H2 setengah kali 0,2. Nah, sehingga kita dapat ya, HCl di sini adalah habis. Kemudian di sini juga kita bisa lihat berarti 0,2 kali setengah sama dengan 0,1. Berarti nanti akan bersisa 0,2 mol Mg. Nah, yang terbentuk kita bisa lihat ini adalah 0, tentu adalah 0,1. Berarti 0,1 mol. Ya, ini juga sama 0,1 mol. Berarti kalau yang ditanya manakah yang merupakan reaksi pembatas? Nah, reaksi pembatas tentu adalah yang habis. Berarti di sini adalah pembatasnya adalah
HCl. Manakah yang reaksi yang berlebih? Nah, jelas-jelas di sini bahwa yang berlebih itu adalah Mg. Nah, sisanya berapa? Nah, sisa Mg berarti sisa Mg sama dengan 0,2 mol. Nah, dikali dengan AR-nya 24. Ya, sama dengan 4,8 gram. Ya. Kemudian nih sisa Mg nih. Yang berikutnya MgCl2 yang terbentuk. Ya, berarti MgCl2 yang terbentuk sama dengan, tentu adalah kalau di situ adalah 0,1 mol. Ya, dikali dengan MR-nya. MgCl2 berarti ini adalah Mg dari 24 ditambah dengan 71. 595. Ya, berarti 0,91 dikali dengan 95 sama dengan 9,5 gram. Ya, jadi kira-kira hitungannya begitu. Jadi kesimpulannya adalah reaksi pembatasnya adalah berupa HCl, kemudian reaksi yang berlebih tentu adalah Mg. Berapa berlebihnya? 4,8. Kemudian yang berikutnya berapa yang terbentuk. Nah, berarti yang terbentuk itu adalah 9,5 gram MgCl2. Dan kalau H2O itu juga sama, 0,1 kali 2 berarti 0,2 gram H2. Komposisi persen atau persentase. Nah, kalau bicara tentang persentase sebenarnya ini adalah hal yang umum yang harus dilakukan. Sama halnya ketika dalam sehari-hari kita menghitung persentase dari sebuah contoh. Nah, kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 40 siswa, misalnya yang berkacamata adalah sama dengan 15 orang. Ya. Nah, itu berapa persen? Nah, kalau persen ya tinggal kita bagi 15 per 40 kali 100%. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nanti akan Anda dapatkan kalau begini 37,5%. Ya. Itu yang berkacamata misalnya. Kalau dalam masih dengan kelas yang sama, kalau misalnya yang laki-laki ada ini laki-laki misalnya dia ada 32. Itu berapa persen? Nah, kita lihat. Berarti secara hitungan berarti 32 per 40. Ya. Nah, kali 100% sama dengan 80%. Kemudian, ya, yang berikutnya kalau misalnya dalam sebuah perkuliahan atau kehadiran misalnya, yang hadir itu misalnya 39, maka berapa persen yang hadir? Nah, kalau dari segi persen tentu adalah 39 per 40 kali 100%. Ya, sama dengan 97,5%. Ya, karena 1/40 sama dengan 2,5%. Nah, mungkin begitu ya ilustrasi bagaimana kita menghitung persentase. Artinya adalah persentase itu adalah jumlah yang bersangkutan dibagi dengan secara keseluruhan. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kita akan lihat persentase pada molekul. Berikutnya adalah kita akan bicarakan komposisi persen. Nah, kalau di sini hitunglah persentase dari
masing-masing unsur penyusunnya. Hitunglah komposisi dari propanol. Seperti dari rumus molekulnya C38O. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk setiap 1 mol C3H8O atau propanol itu akan terdiri dari 3 mol C, 8 mol H, dan 1 mol O. Itu dari segi molnya. Karena sebelumnya kita udah tahu juga bahwa perbandingan atom itu akan sama dengan perbandingan molnya. Sehingga dengan demikian, ya perbandingan molnya adalah 381. Selanjutnya, nah kalau itu persentasenya bagaimana? Nah kalau itu mau hitung persentasenya ya berarti misalnya persen C. Tentu kalau persen C di sini adalah massa C. Massa C berapa? 3 mol. Berarti 3 dikali C AR-nya 12. Berarti 3 per kali 12 dibagi dengan totalnya. MR-nya di situ udah diketahui 60. Sehingga dengan demikian, nah ini kali 100%. 36 per 60 kali 100 sama dengan 60%. Itu persen dari C. Nah, persen yang lain juga kita bisa hitung, ya. Misalnya persen dari H. Ya, berarti massa H tadi sudah lihat ya, 8 mol, ya berarti 8 kali, ingat di sini adalah kali 1 AR-nya, bukan 2. Baru dibagi dengan 60 total kali 100%. Sama dengan 8 per 60. 8 per 60, kalau 80 per 60 ya 4 per 3. 4 per 3 1,6 ya, sekitar 13,3%. Ya. Kemudian persen O. Nah, persen O kalau sudah benar persen C dan persen H, sebenarnya persen O bisa kita hitung tanpa harus menghitung secara detail. Ya, caranya ya tinggal dihitung. Berarti secara keseluruhan kan 100% dikurangi dengan nih 60. Jadinya 40, kurangi 13, jadinya 27. Tapi kalau mau kita hitung bisa juga, berarti 1 mol O berarti 1 kali 16 bagi dengan 60 kali 100%. Nanti Anda akan dapatkan bahwa hasilnya seperti yang kita hitung tadi, ya. Berarti hasilnya adalah sekitar 26,67%. Secara hitungan sebenarnya 100 kurang dengan yang sudah diketahui, sehingga kita dapatkan persentasenya. Jadi dengan demikian, maka persentasenya nanti adalah berapa persen C? Persen C itu adalah 60%, persen H adalah 13,3, dan persen O adalah 26,67%. Berikutnya kita akan masuk pada rumus empiris dan rumus molekul, ya. Cuman tadi yang sebelumnya komposisi persen kita udah bahas masing-masingnya. Nah, ini bagi tugas bagi Anda, tentukan komposisi persen dari setiap unsur yang terlibat. Ya, pertama adalah H2SO4, kemudian pada KMNO4, kemudian PbCl2. Ya, nanti Anda hitung persen H-nya di sini berapa, persen S-nya berapa, dan persen O-nya berapa untuk tiap-tiap contoh senyawa tersebut. Nah, berikutnya adalah bicara tentang rumus empiris. Rumus empiris itu sebenarnya adalah perbandingan bilangan bulat terkecil. Ya. Jadi kalau dilihat di sini perbandingan bilangan bulat terkecil. Jadi kalau misalnya Anda temukan nanti perbandingan setelah Anda hitung persennya, perbandingannya misalnya 1 berbanding 0,5. Apakah 1 banding 0,5 itu adalah perbandingan rumus empiris? Tidak. Karena di sini ini 0,5 bukan bilangan bulat, ya. Nah,
berarti rumus empirisnya adalah 2/1. Nah, yang seperti ini yang disebut dengan rumus empiris, perbandingan bilangan bulat yang terkecil. Kemudian yang berikutnya adalah rumus molekul. Nah, kalau rumus molekul ini bukan lagi merupakan perbandingan, tetapi memang jumlah atom pembentuk dari sebuah senyawa. Jadi kalau katakanlah kalau contoh kita di sini H2SO4, berarti jumlah atom pembentuk senyawa ya sesuai dengan real apa adanya gitu, sesuai dengan rumus molekulnya di sini. Ya, berarti 2 untuk H, 1 untuk S, dan 4 untuk oksigen. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan berikan dengan contoh-contohnya seperti apa penerapannya. Ya. Nah, sebagai contohnya adalah polutan udara itu mengandung 3,5 gram nitrogen dan 8 gram oksigen. Hitunglah rumus empiris dari senyawa tersebut atau tentukan rumus empirisnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini adalah 3 gram nitrogen dan 8 gram oksigen. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu mol dari masing-masingnya. Ya, berarti mol dari nitrogen ya tentu adalah sama dengan masanya adalah 3,5 gram ya dibagi dengan AR-nya. AR-nya di sini adalah 14 gram per mol. Ya, tentu adalah hasilnya adalah lebih kurang seperempat 0,25 mol. Ya. Kemudian baru kita hitung lagi mol dari oksigen. Kalau di situ ada 8 gram dibagi dengan AR-nya adalah 16 per mol. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,5 mol. Maka dengan demikian kita hitung ya. Berarti perbandingan N berbanding O sama dengan 0,25 banding 0,5. Nah, kalau rumus empiris tadi dia sampaikan bahwa ya angkanya itu harus dengan perbandingan bilangan bulat. Sementara di sini kita dapatkan 0,25 dan 0,5. Maka yang dilakukan adalah kita membaginya dengan angka yang paling kecil di antara kedua angka. 0,25, 0,5. Mana yang lebih kecil? Tentu adalah 0,25. Maka kita bagi kedua angka dengan 0 bilangan yang sama, 0,25. Ini juga sama 0,25. Sehingga nanti kita akan dapatkan 0,25 dengan angka yang sama tentu adalah 1. 0,25 bagi 0,25 adalah 2. Maka dengan demikian perbandingan N dan O itu adalah 1 berbanding 2. Dengan demikian rumus empirisnya adalah NO2. Berikut contoh yang kita lihat. Tulislah rumus empiris dan rumus molekul senyawa yang terdiri dari 47,7% fosfor dan 56,3 gram oksigen. Jika diketahui MR dari senyawa tersebut adalah 284. Pertama tentu yang kita lakukan adalah kalau di sini kan sudah diketahui persentasenya. Seperti yang kita tahu bahwa persentase itu akan sama persis dengan jumlah massa untuk setiap 100 gram senyawa tersebut. Maka dengan demikian kita bisa menghitung ya berapa mol dari P dan berapa mol dari oksigen. Ya, kalau di sini dikatakan 43,7% P, berarti 43,7 gram untuk setiap 1 mol dari senyawa yang akan kita cari. Ya, berarti dengan demikian mol P sama dengan 43,7 ya dibagi dengan AR dari P yaitu 31. Sehingga nanti kita akan dapatkan harganya itu adalah 1,41.
Nah, demikian juga kalau berikutnya kita hitung mol dari oksigen. Tentu adalah 56,3 gram dibagi dengan masanya oksigen adalah 16. Ingat, ini adalah harganya bagi dengan 16, bukan 32. Dan kalau begitu, kita dapatkan bahwa angkanya nanti adalah 3,52. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut bahwa ternyata baru ya angkanya demikian seperti Anda lihat 1,41 banding 3,52. Berarti P berbanding O sama dengan 1,41 berbanding 3,52. Nah, seperti tadi, ini kan belum merupakan bilangan bulat. Maka yang dilakukan adalah membagi dengan angka yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah 1,41. Ya, berarti nanti kita lihat berarti 1,41 dibagi dengan 1,41. Ya, kemudian dibanding dengan 3,52 bagi 1,41. Nah, nanti kita akan dapatkan, kalau ini tentu hasilnya adalah dengan bilangan yang sama adalah 1. Nah, sementara kalau Anda lihat 3,52 bagi 1,41 sekitar ini kita bulatkan menjadi 2,5. Ya, tepatnya 29 sekian. Ya. Sehingga kalau kita lihat apakah ini sudah merupakan bilangan bulat 1 banding 2,5? Ternyata belum, ya. Kalau belum, maka yang dilakukan adalah mengali dengan angka tertentu. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dalam hal ini cukup kita kali 2. Sehingga dengan demikian perbandingannya adalah 2 berbanding 5. Berarti dengan demikian rumus empirisnya adalah P banding O sama dengan 2 berbanding 5. Berarti rumus empirisnya adalah P2O5. Nah, demikian cara menghitung rumus empiris. Kalau kita hitung, tentu di sini ya P2O5 berapa MR-nya? Berarti 2 kali 31 berarti 62, tambah dengan 5 kali 16 80, sehingga totalnya adalah 142. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa MR dari senyawa tersebut adalah 284. Ya, berarti P2O5 kali dengan X ya sama dengan 284. Nah, tadi sudah didapatkan bahwa ini adalah 142 kali dengan X sama dengan 284. Berarti X-nya sama dengan 2. Maka dengan demikian rumus molekulnya adalah berarti tinggal dikali 2. P2 dikali 2 berarti ini adalah P4. O-nya adalah 10. Ya. Jadi dengan demikian kita dapatkan bahwa rumus empirisnya adalah P2O5 dan rumus molekulnya adalah P4O10. Nah, kita perlihatkan bagaimana menentukan rumus molekul dari sebuah senyawa. Nah, salah satunya adalah dengan cara reaksi pembakaran, di mana nanti kita akan lihat senyawa tertentu, mungkin senyawa CH mengandung CH dan O, itu nanti dibakar, hasilnya berupa H2O dan CO2. Ya. Nah, kemudian CO2 yang dihasilkan itu ditimbang, ternyata kalau di sini sampel yang kita gunakan adalah berupa laktosa, atau katakanlah ya tentunya ini adalah ZX tertentu ya sebesar 0,5503 gram, 0,5 ya. Kemudian ini dibakar menghasilkan 0,3267 gram air dan 0,8077 gram. Ya, angkanya mungkin seperti itu karena memang ini adalah berdasarkan hasil dari data eksperimen. Nah, jadi dalam arti kata ini adalah laktosa, ini adalah laktosa, atau sebenarnya bukan laktosa,
senyawa X yang mengandung C, H, dan O. Nah, di sini ya kita bakar dan nanti hasilnya berupa CO2 dan H2O. Ya. Dimana nanti di sini kita dapat tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah 0,5503. Kemudian dihasilkan airnya adalah 0,3267 gram, masing-masing dalam satuan gram. Sementara CO2-nya adalah 0,8077. Ya, seperti itu soalnya. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah kita bisa menghitung harga C-nya dari sini. Ya, kenapa? Karena bisa kita pastikan bahwa C yang berasal dari CO2 memang berasal dari X tadi, karena dia mengandung C, H, dan O. Demikian juga kalau untuk H, hidrogen. Ya, hidrogen yang menghasilkan H2O ini boleh dipastikan berasal dari unsur senyawa X tadi, karena dia mengandung C, H, dan O. Ya. Tetapi apakah O bisa kita tentukan secara langsung dari posisi ini, dari H2O dan CO2? Tidak. Karena dia berasal dari O yang sama. Nah, nanti kita akan lihat bahwa selisihnya nanti itu mesti berasal dari unsur senyawa X ini. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita udah sampaikan bahwa di sini massa CO2 adalah 0,8077. Ya. Artinya apa? Nah, tadi kita udah lihat ya, ini CO2. Tadi kita udah sampaikan bahwa kalau 1 mol CO2 ya, berarti dia akan mengandung 1 mol C dan 2 mol O. Ya, oksigen dalam hal ini. Ya. Nah, kita hitung massa C-nya berapa, ya. Berarti massa C-nya adalah, kita lihat perbandingannya, berarti C-nya adalah air dan 12 dibagi dengan MR dari CO2 itu adalah 44. Nah, dikali dengan massa yang ada 0,8077. Sehingga kita dapatkan bahwa hasilnya nanti adalah 0,2203 gram karbon. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita juga akan dapatkan ya massa dari air. Ya. Sama juga halnya seperti yang tadi, berarti untuk setiap 1 mol H2O maka akan terdapat 2 mol hidrogen dan 1 mol oksigen. Berarti dengan demikian ya kita dapatkan berarti perbandingannya 2 molnya ya berarti 2 dibagi dengan, kalau hidrogen H2O ya berarti dibagi dengan 18 dikali dengan massa yang ada 0,3267. Sehingga dengan demikian kita dapatkan hasilnya itu adalah nanti adalah 0,0363 hidrogen. Ya. Nah, maka kalau kita lihat dan kita bisa lihat di sini berarti massanya bisa kita hitung, ya. Berarti massa C dan H itu bisa dihitung. Nah, ini kita tinggal jumlahkan sehingga jumlahnya nanti adalah, nah ini kita jumlahkan nih, berarti 0,33 ini 6 belakangnya 6 5 2 ya 0,2566. Nah, kemudian ini adalah massa C plus H. Ya. Sementara tadi udah disampaikan massanya C plus H plus O itu adalah 0,53.
Berarti dengan demikian massa O oksigen sama dengan 0,5503 dikurangi 0,2566 sama dengan 0,2937. Jadi kalau kita lihat dan kita hitung tadi bahwa kita dapatkan massa C adalah 0,2203 gram, massa O-nya adalah 0,363 dan massa dari oksigen adalah 0,2937. Ya. Setelah massa kita dapatkan, maka kita nanti menghitung molnya masing-masing. Baru kemudian kita bandingkan molnya sehingga kita dapatkan rumus molekul. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita udah dapatkan bahwa perbandingan massanya berarti C-nya sekarang adalah massanya 0,2203. Kemudian H-nya 0,0363. Kemudian oksigen 0,2937. Berarti langkah selanjutnya adalah kita hitung molnya, ya. Kita hitung molnya masing-masing, berarti kita tinggal bagi dengan AR-nya masing-masing. Berarti untuk C tentu adalah 0,2203 dibagi dengan ARC 12. Kemudian H 0,0363 dibagi dengan 1 AR-nya. Dan oksigen kita di sini adalah 0,2937 dibagi dengan AR-nya 16. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai salah. Di sini tidak dibagi dengan 32 tapi hanya dengan oksigen. Demikian juga dengan yang ini. Nah, setelah kita hitung ternyata kita dapatkan angkanya adalah di sini adalah 0,0183. Kemudian yang ini adalah 0,0 tentu adalah 0,363 karena dibagi 1. Sementara yang ini adalah 0,0183. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut berarti kita bandingkan angka-angka yang ini karena ini sudah merupakan perbandingan mol. Ya, kita tinggal bagi yang angka yang paling kecil. Dan angka yang paling kecil di sini adalah 0,183. Sehingga semuanya nanti kita bagi dengan 0,0183. Sehingga kita dapatkan tentu ini adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Ya. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa rumus empirisnya adalah berarti C H O, nah berarti hanya 2. Ya. Ini sebenarnya adalah masih berupa rumus empiris. Maka dengan demikian rumusnya adalah CH2O. Ya, demikian cara untuk menghitung. Kalau di sini adalah masih dalam rumus empirisnya, ya, menghitung rumus empiris dari senyawa X. Dalam hal ini kita dapatkan bahwa rumusnya adalah CH2O. Berikutnya untuk menentukan rumus empiris adalah dengan analisis pengendapan. Nah, biasanya ini adalah untuk senyawa-senyawa yang anorganik. Ya. Nah, kalau kita misalkan di sini yang pertama adalah soalnya sebanyak 1,5 gram X, di mana X itu terdiri dari Cr dan Cl, itu larutkan dalam air. Larutkan dalam air. Kemudian direaksikan dengan agen nitrat. Perak nitrat di sini. Nah, sehingga nanti semua Cl yang ada di X itu akan berubah menjadi AgCl dalam bentuk padat, dia mengendap. Yang masanya 4,072. Nah, yang pertama di sini yang ditanyakan itu adalah berapakah massa Cl? Massa Cl. Nah, massa Cl.
Nah, seperti yang sudah disampaikan di soal bahwa massa Cl itu bisa ditentukan dari sini, dari AgCl yang mengendap. Kenapa? Karena sudah direaksikan dengan AgCl, sehingga Ag nitrat itu akan bereaksi dengan Cl yang ada di sini, dia yang membentuk AgCl, dan semuanya sudah dibawa ke sini. Akibatnya adalah massa Cl bisa ditentukan dari massa AgCl ini. Ya, kita bisa hitung berarti berapa massa Cl. Nah, tentunya seperti biasa, ya. Kalau AR dari Ag itu adalah 108, sedangkan Cl adalah 35,5. Ya. Berapa pangkat massa Cl? Nah, massa Cl tentu sama dengan, nah, ini setiap 1 mol kan dia punya 1, berarti 35,5 dibagi dengan MR-nya. Nah, MR-nya kalau kita hitung nanti adalah tentu adalah 108 tambah 35 berarti 143,5. Nah, dikali dengan yang diketahui 4,072. Nah, nanti kita akan dapatkan angkanya itu adalah 1,0074. Ya, ini sebagai angkanya, semakin banyak Anda dapatkan angkanya, angka tulis akan makin baik. Jangan dibulatkan. Jadi 1 saja misalnya. Ya. Nah, kita udah dapatkan massa Cl. Berarti massa Cl adalah 1,074. Sementara massa total, ya, Cl plus Cr itu massanya tadi adalah 1,5. Maka dengan demikian kita bisa menghitung, ya, ini 1,5. Kita bisa menghitung massa Cr-nya, sehingga massa Cr-nya atau krom itu adalah 1,5 kurang 1,0074. Maka kita akan dapatkan massanya nanti adalah 0,4926, masing-masing dengan satuan gram. Jadi di sini kalau ditanya, pertanyaan pertama adalah berapakah massa Cl? Nah, massa Cl adalah 1,0074 gram. Kemudian berapakah massa krom? Nah, massa krom adalah 0,4926 gram. Nah, setelah massanya masing-masing diketahui, tentu langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung molnya. Untuk selanjutnya kita lihat perbandingan molnya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, tadi kita udah hitung bahwa massa Cr atau kromnya adalah 0,4926 dan massa dari klor adalah 1,0074. Maka dengan demikian, berikutnya adalah kita menghitung molnya. Ya, berarti kalau krom berarti kita tinggal bagi dengan AR-nya 52, dan ini tentu kalau Cl kita bagi dengan 35,5, sehingga kita dapatkan angkanya adalah ini menjadi 0,095. Sementara kalau untuk yang ini tentu akan menjadi 0,0284. Ya, itu perbandingan molnya. Nah, seperti biasa, berarti ini adalah perbandingan mol. Nah, kita perbandingan mol, kita hitung rumus empiris, tentu kita akan bagi dengan angka yang lebih kecil. Angka lebih kecil tentu adalah 0,095, sehingga nanti kita akan hitung di 0,095 dibagi 0,095 berbanding 0,0284 bagi dengan 0,095. Tentu ini adalah hasilnya adalah, tentu ini adalah 1 berbanding 2,99.
kita bulatkan berarti 1/3. Ya. Dengan demikian, maka rumus empirisnya adalah CR CL-nya 3. Ya, CR CL 3. Nah, ini adalah rumus empiris dari senyawa yang kita dapatkan. Cuman kalau untuk yang ini nanti Anda harus hati-hati karena dibuatlah angkanya sepanjang mungkin, sedetail mungkin. Jangan sampai misalnya Anda itu di awal sudah melakukan pembulatan. Itu kuncinya. Ya. Jadi jangan sampai kalau seperti ini 0,49 saja atau ini 1 saja. Nah, itu nanti akan berakhir ketika kita harus menentukan rumus perbandingan rumus empirisnya, nanti akan kesulitan untuk menentukannya. Ya, demikian cara kedua untuk menentukan rumus empiris, yaitu dengan cara istilahnya di sini adalah dengan reaksi pengendapan. Ya. Mungkin demikian cara yang dilakukan. Dengan demikian kita sudah bahas stoikiometri ini dengan lengkap. Materi ininya sampai pada reaksi penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Anda dan bisa memahami dengan baik. Kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.